Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenar Maharani dari kelas 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview sebuah materi hukum pidana lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Emredi Aridayani SHMH. Di mana pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan ke-15 yaitu memasuki bab terakhir pada mata kuliah hukum pidana lanjutan, yaitu mengenai bab 5 tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Ada beberapa alasan hapusnya kewenangan menuntut, yaitu yang pertama yaitu tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Di mana tidak adanya pengaduan pada delik aduan ini ada dua macam delik aduan ini, ada delik aduan mutlak dan ada delik aduan relatif. Delik aduan mutlak ini merupakan suatu delik atau tindak pidana yang sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru bisa dituntut. Yang kedua ada delik aduan relatif. Delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenal kejahatan itu. Dimana keistimewaannya ini dalam delik mutlak atau disebut juga dalam delik absolut ini, yaitu yang pertama dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Dalam delik aduan absolut juga pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan atau tidak adanya split gitu. Lalu selanjutnya yang kedua ada nebis in idem. Nebis in idem ini artinya bahwa perkara yang sama tidak dapat dipidana atau diperkarai dua kali. Syarat dari nebis in idem ini yang pertama ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah dilakukan terlebih dahulu atau sebelumnya. Yang ketiga ada matinya terdakwa, di mana dengan matinya terdakwa ini maka menghapuskan kewenangan untuk menuntut. Yang keempat ada daluarsa, di mana daluarsa ini diatur dalam pasal 78 KUHP, yaitu alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan. Jadi maksud dari daluarsa atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum terutama untuk penuntut umum dan terdakwa, terlebih-lebih untuk terdakwa. Batas dari daluarsa ini berbagai macam, yaitu ada yang 1 tahun, 6 tahun atau 3 tahun, bahkan ada yang 18 tahun. Lalu selanjutnya ada penangguhan dan penghentian daluarsa ini. Penangguhan atau penghentian daluarsa ini apabila dilakukan penundaan dicabut maka tenggang waktunya berjalan. Ini diatur dalam pasal 81 KUHP. Yang kelima ada penyelesaian di luar beracara. Penyelesaian di luar acara ini berlaku untuk perkara pelanggaran. Contohnya yaitu terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Yang kedua, maksimum denda harus dibayar dan diperlukan kuasa atau pejabat yang ditunjuk undang-undang. Yang keenam ada abolisi dan amnesti, di mana abolisi dan amnesti ini biasanya diberikan oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia. Abolisi ini meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman, sedangkan amnesti adalah wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi, baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Selanjutnya ada alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman pidana ini, yaitu yang pertama ada matinya terpidana, dan yang kedua ada daluarsa atau tenggang waktu ini. Matinya terpidana dan daluarsa ini yang diatur dalam KUHP, sedangkan di luar KUHP alasan gugurnya hak untuk melakukan suatu hukuman pidana ini yaitu ada amnesti dan grasi yang diberikan oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.